Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pelajaran kita ke qawaid atau maharatul qawaid yang sering juga disebut dengan tarokib. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan struktur kalimat. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan grammar. Dalam matematik, fisika, kimia disebut dengan rumus. Yang akan kita pelajari sekarang ini yaitu tasriful fi'lul madi. Tasriful fi'il madi tadi terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama tasrif dan fi'ilul madi. Yang akan kita bahas dahulu yaitu makna dari tasrif. Tasrif adalah perubahan dari bentuk satu kata ke bentuk kata yang lain, tetapi dari satu kata tersebut, bukan dari kata yang lain dengan kata yang lain. Seperti dicontohkan nanti. Jadi perubahannya kalau dia kata kerja dari kata kerja yang satu ke bentuk kata kerja yang bentuk lain, tetapi dari asal yang kata kerja yang satu atau yang pertama tadi. Demikian juga dengan isim atau kata benda. Perubahan tersebut sering disebut dari mufrad ke musanna dan jamak. Jadi biasanya tasrif ini atau perubahan dari bentuk kata yang satu ke bentuk kata yang lain digunakan untuk fi'il atau kata kerja. Sekarang kita bahas tentang fi'lul madi. Fi'il madi adalah kata kerja atau kata atau lafaz yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan atau yang sering disebut orang bentuk lampau. Jadi pekerjaannya yaitu sudah dikerjakan atau telah dikerjakan. Sebelum mempelajari fi'ilul madi, kita harus mempelajari domir atau jamaknya domair. Domir atau domair yaitu artinya kata ganti. Kata ganti di sini yaitu diperuntukkan untuk orang. Orang tersebut adalah orang yang mengerjakan dari fi'il tadi atau pekerjaan yang dikerjakan. Domair untuk fi'il madi, karena kita akan membahas fi'il madi pada kesempatan ini, yaitu kata kerja bentuk lampau atau kata kerja yang pekerjaannya telah atau sudah dilakukan. Domirnya atau domairnya terdiri dari 14 domair yang terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk orang ketiga, bentuk orang kedua, bentuk orang pertama. Biar jelas, kita akan mulai dari bentuk orang ketiga, baik yang tunggal, 2 orang, dan jamak. Yang pertama, bentuk orang ketiga tunggal, yaitu huwa, huma, hum. Huwa artinya dia seorang laki-laki. Dia bentuk orang ketiga tunggal. Huma artinya dia 2 orang laki-laki. Dia adalah bentuk orang ketiga 2 orang. Dan hum artinya mereka semua laki-laki, yaitu bentuk orang ketiga tetapi untuk orang banyak atau disebut dengan jamak. Jadi huwa, huma, hum adalah
bentuk domir atau kata ganti orang ketiga untuk jenis laki-laki, tunggal, 2 orang, dan banyak atau jamak. Yang sering disebut dalam bahasa Arab, huwa disebut domir mufrad, huma disebut domir musanna, hum disebut domir jamak. Jadi ada tunggal, ada 2, dan ada jamak atau banyak. Ini masih domair orang ketiga, tetapi jenisnya untuk perempuan. Ada 3, yaitu orang ketiga tunggal untuk seorang perempuan, yaitu hiya, yang artinya dia seorang perempuan. Orang ketiga tunggal, orang ketiga 2 orang perempuan, yaitu huma, artinya dia 2 orang perempuan. Dan orang ketiga jamak jenis perempuan, yaitu hunna, artinya mereka semua perempuan. Dan domair yang ini adalah bentuk orang kedua, tunggal, 2 orang, dan banyak, atau disebut dalam bahasa Arab orang kedua tunggal untuk mufrad, yaitu anta, artinya engkau atau kamu, seorang laki-laki. Jadi orangnya yaitu yang kita ajak bicara. Untuk 1 orang jenisnya laki-laki. Sedangkan orang kedua tunggal jenis laki-laki untuk 2 orang, yaitu antuma, artinya engkau atau kamu 2 orang laki-laki. Jadi yang kita ajak bicara itu adalah 2 orang laki-laki. Dan orang kedua jenis laki-laki yaitu banyak atau jamak, yaitu antum, artinya kamu atau kalian semua laki-laki. Ketiga domir ini adalah untuk orang kedua mufrad atau tunggal, musanna atau 2 orang, jamak atau banyak yang jenisnya laki-laki. Dan yang domir berikut ini atau domair berikut ini untuk 2 orang yang jenisnya perempuan. Yang pertama anti, artinya engkau atau kamu seorang perempuan. Untuk domir atau kata ganti orang kedua tunggal jenis perempuan. Jadi orang yang kita ajak bicara yaitu 1 orang dan jenisnya perempuan. Dan yang kedua antuma, engkau atau kamu 2 orang perempuan, masih orang kedua, tetapi untuk 2 orang jenisnya perempuan. Jadi kita mengajak bicara 2 orang perempuan. Dan yang ketiga masih domir orang kedua perempuan bentuk jamak atau banyak, yaitu antunna, kamu atau kalian semua perempuan. Jadi kita mengajak banyak perempuan untuk berbicara, maka domirnya antunna, orang kedua jenis perempuan, tetapi orang yang kita ajak bicara tersebut jumlahnya banyak. Sedangkan
domair ini atau dua domir ini yaitu untuk orang pertama atau kita sendiri, terbagi menjadi dua. Yang pertama ana, artinya saya, ini mufrad linafsi, jadi kata ganti untuk orang atau kita sendiri, tunggal. Sedangkan kata ganti orang pertama yang bentuknya jamak atau banyak, yaitu domirnya nahnu, artinya kita atau kami. Jadi kedua domir ini kita sendiri yang berbicara, hanya saja kalau ana untuk kita sendiri, kalau nahnu untuk kita orang banyak, yaitu domir orang pertama tunggal, mufrad dan jamak. Sedangkan huwa huma hum, hiya huma huna itu domir orang ketiga tunggal untuk mufrad, musanna, jamak, baik jenis laki-laki dan jenis perempuan yang telah disebutkan di awal tadi. Jadi maksudnya bila kita berbicara dengan si B, kita sebagai si A berbicara dengan si B, maka si A atau kita adalah orang pertama, si B adalah orang kedua yang kita ajak bicara, dan kita membicarakan orang ketiga yaitu si C. Maka si C tadi disebut orang ketiga yang terbagi menjadi mufrad atau tunggal, musanna atau dua, banyak atau jamak, baik jenis laki-laki maupun jenis perempuan. Di sini ada tasrif fi'lul madi dari orang ketiga, mufrad, musanna, jamak. Mufradnya yaitu huwa, musannanya yaitu huma, jamaknya yaitu hum. Jenisnya untuk muzakkar atau laki-laki. Contohnya ada di samping kiri domir, yaitu ana ambil contoh yang biasa kita lakukan sehari-hari sebagai pelajar, yaitu kataba, artinya menulis. Di sini kata kerja atau fi'il madinya yaitu kataba yang terdiri dari 3 huruf. 3 huruf asli dalam fi'il yaitu fa'ala, fa fi'il, yang kedua ain fi'il, yang ketiga lam fi'il. Nah, di sini ana ubah menjadi kata kerja yang bentuk lain yaitu kataba. Kaf sebagai fa fi'il, ta sebagai ain fi'il, ba sebagai lam fi'il. Dalam fi'il madi, alamatul fi'il madi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi dalam fi'il madi ini ada tandanya, yaitu tanda fi'il madi fathah atau berbaris atas pada huruf akhirnya. Yang mana huruf akhirnya yaitu ba, berbaris fathah. Ba sebagai huruf lam fi'il. Dan di sampingnya kalian bisa lihat itu berbaris fathah. Kita lanjut kedua yaitu domir huma. Bila dari kataba, kata kerja fi'il madi, asalnya kataba, bila ditasrif ke domir huma, maka perubahannya atau ditasrif menjadi kataba. Setelah huruf ba ada huruf alif. Sedangkan di sini
ba tetap berbaris fathah seperti pada domir huwa. Alamatul fi'il madi domir huma yaitu tanda fi'il madi pada kata ganti atau domir huma berbaris di akhirnya, yaitu ada tambahan alif. Di situ tertulis alif dan fathah. Sebenarnya itu tulisannya hanya alif. Kita lanjut ke domir hum. Bila kataba ditasrif ke domir hum menjadi katabu. Perubahan di sini yaitu huruf ba, dapat kalian lihat di panah sebelah kiri akhir, huruf ba tidak lagi berbaris fathah seperti domir huwa dan huma. Dia menjadi berbaris domma. Dan setelah huruf ba pada lam fi'il tadi ditambah huruf waw dan alif sebagai tanda jamak, sedangkan alif tadi sebagai tanda musanna atau dua. Nah, ketiga fi'il madi ini yaitu untuk orang ketiga tunggal mufrad, dua orang musanna, dan banyak yaitu jamak. Kataba untuk mufrad muzakkar, satu orang laki-laki telah menulis. Kataba, dua orang laki-laki telah menulis. Katabu, mereka semua telah menulis. Kita lanjut masih ke kata ganti orang ketiga tunggal tetapi musanna dan jamak tetapi jenisnya perempuan. Yang pertama hiya. Dari kata ba tadi bila ditasrif ke domir hiya menjadi katabats. Jadi huruf ba atau lam fiilnya tetap berbaris fathah. Di situ tidak tertulis, hanya tertulis ta. Setelah huruf akhirnya berbaris fathah, ditambahkan huruf ta ta'nis atau ta maftuhah, menandakan untuk jenis perempuan, dan dia berbaris sukun. Dan untuk domir huma dari kata ba tadi, domir huwa ditasrif ke domir huma menjadi kata bata. Dia huruf akhirnya yaitu ba, lam fiilnya tetap berbaris fathah dan ditambah huruf ta yang berbaris fathah dan alif, menunjukkan musanna atau dua orang. Sedangkan bila kataba ditasrif ke domir hunna menjadi katabna. Di sini ada perubahan yaitu huruf ba atau lam fiilnya berbaris sukun dan ditambah dengan nun sebagai tanda jamak untuk jenis perempuan. Perlu diingat, ini masih orang ketiga, baik mufrad, musanna, dan jamak jenisnya perempuan. Kita lanjut ke domir orang kedua, baik mufrad, musanna, jamak. Dari kata ba tadi bila ditasrif ke domir anta, dia menjadi kata bata. Di sini sudah berubah huruf ba atau lam fiilnya berbaris sukun dan ditambah dengan ta yang berbaris fathah. Dari
kata ba tadi bila ditasrif ke domir antuma, dia berubah menjadi katabtuma. Di sini huruf ba-nya sudah berubah juga menjadi ba yang berbaris sukun pada lam fiilnya, yaitu ba-nya berbaris sukun dan ditambah huruf tuma yang menandakan musanna atau dua orang. Dan bila ditasrif lagi dari kata ba tadi ke domir antum, yaitu menjadi katabtum. Di sini huruf ba-nya atau lam fiilnya masih berbaris sukun dan disambung dengan huruf tum, yaitu yang menandakan jamak atau banyak. Dan ini adalah masih fiil yang menunjukkan orang kedua mufrad, musanna, dan jamak. Sedangkan untuk orang kedua mufrad, musanna, jamak jenis perempuan yaitu anti. Bila kata ba pada domir huwa tadi ditasrif ke domir anti, dia berubah menjadi katabti. Huruf ba atau lam fiilnya di sini berbaris sukun dan ditambah huruf ta ta'nis atau ta maftuhah yang menandakan untuk perempuan dan berbaris kasroh. Sedangkan anta tadi berbaris fathah. Untuk perempuan dia berbaris kasroh. Sedangkan kata ba bila ditasrif ke domir antuma, dia berubah menjadi katabtuma. Huruf ba atau lam fiilnya tetap berbaris sukun dan ditambah tuma yang menandakan musanna atau dua orang. Bila kata ba tadi ditasrif ke domir antunna, dia berubah menjadi katabtunna. Di sini huruf ba atau lam fiilnya berbaris sukun dan ditambah atau bersambung dengan huruf tunna yang menandakan jamak untuk perempuan, orang kedua. Sedangkan untuk orang pertama baik tunggal maupun jamak, yaitu kata ba tadi bila ditasrif ke domir ana, dia berubah menjadi katabtu. Huruf ba atau lam fiilnya berbaris sukun dan bersambung dengan ta ta'nis atau ta maftuhah yang berbaris dhamma. Dan bila kata ba tadi dari domir huwa ditasrif ke bentuk atau ke domir nahnu menjadi katabna. Huruf ba atau lam fiilnya berbaris sukun bersambung dengan na yang menandakan jamak untuk orang pertama yang jamak dan yang tunggal, yaitu ana untuk orang pertama tunggal baik laki-laki maupun perempuan, dan nahnu orang pertama berbentuk jamak atau banyak baik laki-laki dan perempuan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ana harapkan anak-anak dapat mengerti dari penjelasan yang ana sampaikan tentang domir dan tasrif fi'il madi. Untuk qawaid, anak-anak harus menghafal. Jadi jalan satu-satunya untuk mempelajari qawaid itu harus menghafal. Jadi anak
hari ini sudah mempunyai 2 ilmu yang harus dihafal, yaitu 1. Ilmu tentang domir atau domair kata ganti yang ada 14 untuk fi'il madi, dan tasrif atau perubahan fi'il madi dari domir huwa sampai domir nahnu. Untuk latihan pelajaran kita tentang tasriful fi'il madi, ana harapkan ana membuat satu contoh kata kerja. Kata kerja apa saja yang biasa anak-anak lakukan dan ditasrif dari domir huwa sampai domir nahnu. Jadi pilihlah saran ana untuk fi'il madi atau kata kerjanya cukup kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, atau kata kerja atau yang disebut sering dengan fi'lul mujarrad, yaitu kata kerja yang kosong dari tambahan. Karena fi'il itu terbagi 2, ada fi'il mujarrad dan ada fi'il mazid. Jadi ana harapkan biar mudah dan mudah dimengerti dan mudah dikerjakan dan cepat selesai, ana harapkan untuk memilih atau mengambil salah satu kata kerja yang Anda ketahui selama ini untuk ditasrif dari domir huwa sampai domir nahnu dengan cara diketik, jangan lagi ditulis di buku tulis, diketik di Word baik dari laptop ataupun dari HP, dibuat tabel yang terdiri dari 2 kolom dan 14 row atau 15 row. Jadi domirnya sebelah kanan dari huwa sampai nahnu, fi'il madinya sebelah kirinya yang tasrifan dari huwa sampai nahnu, dan di atasnya boleh ditulis, kalau yang huwa ditulis domair, kalau contoh kata kerjanya boleh ditulis fi'il madi. Jadi kolomnya terdiri dari 2, row-nya terdiri dari 15, dan jangan lupa ditulis nama, nomor absen, dan kelas. Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.